Tuhan kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan kami mengucapkan selamat datang buat, ada tadi seorang bapak saya lupa namanya, baru pertama sekali hadir datang untuk beribadah. Selamat datang Pak dan selamat berbakti. Kita bersyukur hari ini karena hari ini adalah hari Sabatnya Tuhan, dan secara khusus hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kiranya hari ini kita sungguh bersuka cita. Kita akan tunjukkan di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, ada roh yang menyala-nyala. Kita mau persembahkan semuanya hanya untuk pujian bagi nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita ini. Kami mengundang jemaat Tuhan. Kita bersatu di sejenak. Kita mau pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Segala puji syukur hormat kami panjatkan hanya untuk-Mu ya Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa datang bersekutu di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon, kiranya Tuhan mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Layakkanlah kami datang menghampiri Engkau. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang layak kami puji. Segala puji syukur hormat hanya untuk-Mu. Kuduskan kami Bapa, ampuni kami. Kiranya damai sejahtera Allah akan tetap tinggal di hati kami, dan kami akan siap memuji menyembah Engkau. Kami siap merenungkan firman-Mu. Kami siap menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
mengucap syukur hari ini. Amin. Sekali lagi saya sapa salam buat kita semua. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita katakan, hari nan sungguh bahagia, hari ku dapatkan Tuhan. Dimanapun
angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, kasih-Mu tiada tara.
percaya bahwa kasih-Mu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau menyatakan kasih-Mu lewat firman-Mu kepada kami. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami, khususnya di hari raya Pentakosta ini, supaya benar-benar kehidupan kami dipulihkan, disucikan, disembuhkan, dimenangkan, karena Roh Kudus memenuhi kami, dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mendirikan gereja pertama sekali di bumi ini untuk menjadi saksinya. Untuk itu Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, supaya memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini ada di tengah-tengah jemaat ini dan kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, sebenarnya tujuan daripada Allah pertama sekali menciptakan kita adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan baik lewat pujian, lewat sikap, tingkah laku, pekerjaan kita. Namun sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mencari jalannya sendiri. Manusia itu menjadi sombong. Ada perselisihan satu dengan yang lain. Manusia saling membenci, mendengki. Bahkan manusia itu tidak percaya kepada kebenaran. Bahkan dinyatakan bahwa hanya satu orang saja yang benar, yaitu Nuh. Sampai akhirnya manusia itu di bumi hanguskan karena dosa mereka. Walaupun demikian, manusia semakin lama semakin banyak. Di dalam Kejadian pasal 10, manusia itu juga dengan kesombongannya ingin mencari Tuhannya sendiri dengan membangun sebuah menara yang disebut dengan Menara Babel. Kalau kita gambarkan dengan dunia sekarang, kalau di saat Bapak Ibu ingin menjadikan dirimu menjadi Tuhan, artinya kehidupanmu hanya engkau berfokus kepada kekayaanmu, kepada keadaanmu, dan kepada anak-anakmu dan segala sesuatu yang lain, maka sesungguhnya kita sedang mendirikan sebuah menara Babel bagi diri kita. Saudara-saudara, di saat menara Babel itu, maka Tuhan menghancur luluh lantahkan menara itu, sampai akhirnya manusia itu tidak bisa lagi berbicara satu dengan yang lain. Karena pada waktu itulah muncul bahasa-bahasa di dunia ini. Mulai ada bahasa Indonesia, bahasa Karo, bahasa Batak, bahasa Mandailing, dan seluruh bahasa di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena kesombongan manusia, sehingga akhirnya manusia berserak kemana-mana. Berserak kemana-mana ingin mencari Allahnya sendiri dengan cara masing-masing. Di zaman dulu sebelum ada Injil ke Tanah Karo, orang pergi mencari Allahnya ke sungai, air terjun, ke pohon-pohon, dan bahkan terkenal dengan perdukunan-perdukunan di sana. Saudara-saudara, itu juga terjadi di Batak Simalungun, di Batak Dairi, dan semuanya. Khususnya kita orang Batak suka kali yang mistis-mistis. Sampai akhirnya adalah di Batak jadi Nabolon, adalah begu ganjang, begu pendek, semuanya muncul nama-nama itu. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, hari ini ada kabar baik yang harus kita dengar bersama-sama. Bahwa kabar baiknya adalah Tuhan ingin kembalikan saudara-saudara untuk ke posisi semula,
Supaya apa tujuan Allah? Kita memuliakan Allah, bisa kembali memuliakan Allah. Dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 dikatakan firman Tuhan begini, yang kukehendaki adalah supaya semua manusia itu memperoleh pengetahuan akan kemuliaan Allah seperti sungai air menutupi dasar lautan. Sebenarnya itu tujuan Tuhan. Dalam kitab Kolose dikatakan kita ini semua tercipta untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu memuliakan Tuhan? Kalau Bapak Ibu merasa aku kurang memuliakan Tuhan, marilah kita minta supaya Tuhan mengajari kita berdoa. Tuhan mengajari kita berdoa dengan satu doa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Itulah doa yang pertama. Dimuliakanlah namamu dalam hatiku. Kalau doa Tuhan Yesus pasti gak dijawab. Doa Tuhan Yesus pasti dijawab. Kalau kehidupan Bapak Ibu memuliakan Tuhan, maka kehidupan Bapak Ibu pasti akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan. Karena doa Tuhan bukan masalah makanan minuman. Pertama, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Apa yang diharapkan dalam Habakuk pasal 2 tadi, supaya seluruh manusia memuliakan Allah seperti tujuan semula, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan nama Tuhan? Bagaimana caranya mengkhususkan nama Tuhan? Bagaimana caranya mengistimewakan nama Tuhan? Caranya adalah Yesus harus datang ke dunia ini. Tanpa Yesus datang ke dunia ini, tidak mungkin nama Tuhan dimuliakan. Maka dikatakan oleh semua malaikat-malaikat dan khususnya malaikat Gabriel bahwa kabar baik yang sudah datang, bahwa kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ada dua istilah yang dipakai, memuliakan Tuhan dengan cara mendatangkan shalom di tengah-tengah keluarga kita. Sama-sama kita akan katakan shalom. Shalom. Shalom artinya damai sejahtera dalam kehidupan saudara-saudara. Immanuel dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu supaya Immanuel, shalom itu datang dalam kehidupan kita, diberikanlah sebuah doa, dimuliakanlah nama Tuhan. Dan cara doa itu disampaikan dengan sebuah amanat yang kita sebut dengan amanat agung. Bagaimana caranya supaya shalom datang dalam keluarga Bapak Ibu? Cara satu-satunya adalah dengan kita pergi memberitakan shalom, dengan kita pergi memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang sudah datang, Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa dan sungguh-sungguh bangkit dan sungguh-sungguh hidup dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus itu berkata begini, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia mencurahkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Dia akan menolong engkau untuk membawa shalom ke seluruh bumi. Amin. Maka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan membawa shalom. Menjadi saksi artinya membawa Injil, membawa damai sejahtera ke seluruh tempat, supaya semua tempat memuliakan Allah, membawa shalom. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Di manalah praktek shalom itu kita lihat? Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Di sana kita akan lihat cerita shalom, cerita kemuliaan Allah, cerita di mana seluruh bangsa akan memuliakan Allah. Apa yang sudah dinubuatkan benar-benar terjadi, menjadi pengharapan bagi kita. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9, kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 7 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. 1, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Inilah yang terjadi di surga apabila amanat agung
benar-benar kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara, apa kaitannya dengan hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah salah satu hari di mana Tuhan benar-benar ingin memakai kita. Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan belajar bersama-sama salah satu praktek daripada yang diajarkan oleh Yesus untuk mendatangkan shalom di bumi adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Supaya seluruh bangsa, suku bangsa akan menerima shalom, maka engkau harus menjadi saksiku. Tuhan hanya dimuliakan pada waktu saudara dan saya benar-benar membawa Injil ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu hal yang pertama di hari Pentakosta, Tuhan dimuliakan di antara bangsa-bangsa melalui saudara-saudara, melalui gereja Tuhan. Pada waktu ada menara Babelonia, pada waktu itu Tuhan menghancurkan menara itu dan dia memanggil Abraham. Dan Abraham mau dijadikan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lewat bangsa Israel. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan sebelum hari Pentakosta, ada kesuaman. Ada kesuaman yang luar biasa. Gereja-gereja atau orang-orang pada waktu itu beribadah hanya rutinitas. Mereka justru mengadakan jual beli di gereja. Mereka justru mengadakan perdagangan di gereja yang dimarahi oleh Yesus. Di mana gereja pada waktu itu hanya tempat datang secara sosial. Ritual-ritual keagamaan mereka lakukan. Maka Yesus mengatakan tanpa Roh Kudus, maka engkau tidak akan pernah bisa menyampaikan Injil sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau saya memperhatikan sebelum hari Pentakosta, ibadah-ibadah yang terjadi pada waktu itu adalah ohong dan dingin. Ya, kalau hati Bapak Ibu di sini sekarang kan panas semua ya. Nggak ada yang dingin ini. Wow, semua mau bergejolak aja ini. Nggak ada yang, kalau hati yang dingin biasanya mengarah kepada mata yang ngantuk. Kalau di sini nggak ada. Kenapa? Saudara-saudara, yang kumpul di hari Pentakosta itu bukan orang jahat, orang-orang saleh. Dalam ayat 5 pasal 2 katakan, orang-orang yang baik dari seluruh dunia datang merayakan hari Pentakosta. Tapi hati mereka dingin. Kira-kira dingin kayak gini, daripada di rumah awak ke gereja lah. Nanti dibilang orang pula awak enggak orang Kristen. Namanya awak orang Kristen ke gereja lah gitu. Kalau di sini kan nggak ada yang kayak gitu. Semua ingin rindu. Kayaknya mau haus saja dengan firman Tuhan itu. Firman Tuhan apa lagi ya? Nah, kalau misalnya udah mendengarkan firman Tuhan, hati yang dingin itu, alah kali Bapak ini, apa aja dibilangannya. Di sini nggak ada. Itu hati yang dingin. Apalagi beku. Dingin air yang beku, ya kan? Kan lagunya. Jangan pula seperti itu hati kita. Saudara-saudara ingat hal ini. Kalau sudah mulai dingin hati saudara, cuek bebe terhadap firman Tuhan, udah bahaya itu. Ya kan? Suami istri itu kalau udah cuekan kan gawat kan? Ini nasi goreng pi. Apa itu? Iya, mak. Nasi goreng. Nggak mau kau, katanya. Udah mulai dingin semua. Kayak macam Gajah Mada atau ya udah macam perkataan-perkataan di perkataan-perkataan di rumah, semua perkataan militer. Apa kau? Kenapa kau? Wih, lama kali kau. Nah, itu udah dingin itu, keras pun suaranya dingin itu. Nggak ada lagi belayan, yang ada jambaan. Dibelai pelan, dijambak langsung ya kan? Tapi di sini nggak ada. Yang aku yang saya mau sampaikan, saudara, apakah masih hangat hati kita dengan Tuhan? Apakah cinta kita marlope-lope kepada Tuhan? Kalau marlope-lope kan kalau ada kartunnya banyak kali hatinya dari gitu. Apakah seperti itu?
Apakah cinta kita masih cinta pertama? Tuhan memakai Israel, tapi Israel menjadi dingin. Israel ke gereja. Senin Kemis setiap hari beribadah, tapi semua dingin. Tuhan bilang, aku jijik melihat kau. Kalau orang-orang yang dingin di sini, makanya nggak ada yang dingin. Makanya kalau saya perhatikan gini, nggak ada yang suam-suam kuku dimuntahkan. Cuek bebe. Kalau butuh aku datang. Ya, kau datang dan pergi sesuka hatimu, perhatikan lagunya kan. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kata Tuhan sama kalian kayak mana? Sama kita kayak mana? Kayak jalangkung aja kita. Iya kan? Gimana jalangkung? Datang tak diantar, pulang tak diantar, kan gitu. Jangan-jangan kita kayak gitu ke gereja. Pokoknya ke gereja lah. Ayo ke gereja Mama Anu, kau lah dulu. Kau gak usah kau ajak-ajak aku, ada waktunya. Kapan waktunya, Ma? Kapan? Saya nggak tahu kapan waktunya. Ayo melayani. Kamu Messi, kau lah dulu. Saudara-saudara, apalagi kalau di sini bapak-bapak kita. Aku mencari nafkahnya kerjaku. Tidak ada. Saudara-saudara, kita dibeli dengan darah yang mahal. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dikatakan, kalau engkau sudah dibeli dengan darah yang mahal, maka engkau sudah menjadi milik Kristus. Amin. Karena kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus digunakan untuk Kristus. Masa saya beli sendok makan nggak saya guna-gunakan? Oh, sendok makan ini bagus sekali, saya pajang gini. Padahal saya pakai tangan makannya. Milik saya, kalau kita milik Kristus, kita harus digunakan untuk Kristus. Tuhan dimuliakan bukan hanya sama kita, tapi sampai ke ujung bumi. Maka kita harus keroyokan untuk melakukannya. Kita harus benar-benar. Kalau saya memperhatikan Bapak Ibu cerita-cerita lama tentang bagaimana menggarap di daerah-daerah kita ini, dulu katanya gereja ini bersama-sama menggarap ke daerah sana, patung, ya kan? Semua semangat. Masa kita menggarap nggak semangat ya kan? Kalau menggarap pasti semangat. Kadang-kadang parang pun datang, dia lawan juga parangnya. Itu kalau menggarap. Kalau kita menggarap pelayanan kayak mana? Semangat nggak kita? Bagianku ini Pak Pendeta, bagianku ini, iya kan? Bagianku WBI Pak, bagianku membersihkan ini Pak, semua semangat. Kurasa Bapak Ibu, Tuhan ketawa-ketawa, senyum-senyum nengok kita. Bah, anak ini bagian yang mengelap meja ya. Bagiannya apa itu? Memperbaiki kipas angin, supaya nanti ada juga yang 3 nampaknya. Makanya agak panas sedikit. Artinya ada bagian kita, apa saja yang kita bisa. Nggak harus disuruh orang, karena Tuhan ada di sini. Bagianku beli inilah, apa yang mau dibeli, apa saja. Kalau kita cuek semua terhadap pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Oke, terserah kau lah. Saudara kalau cuek sama Tuhan, lama-lama Tuhan bilang, saya cuek sama kamu gimana? Bapak Ibu, Tuhan cuek sama Bapak Ibu. Oleh karena itu, ya kita secara manusia tahu ya, kalau orang cuek sama kita, Bapak itu cuek kali sama aku, biar aja. Jadi waktu ketemu, ya gitu juga. Walaupun kita hangat hubungan kita, tapi lama-lama kalau cuek, jangan bilang terlalu muda saudara. Nggak ada orang muda, orang tua, orang ini untuk bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ingat akan hal ini. Harus sampai ke ujung bumi. Untuk itu tidak akan mungkin kita lakukan tanpa kuasa Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di hari ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus adalah kuasa pribadi ketiga atau pribadi dari Allah Tritunggal yang disebut dengan Parakletos, penolong. Dia akan menolong dan memberikan power kepada saudara. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka saudara tidak akan bisa melayani Tuhan. Maka sebelum engkau
Yerusalem. Dikatakan demikian kepada murid-murid pada waktu itu. Saudara-saudara, pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan masuk ke hati saudara. Tapi saudara-saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh karakter Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi saksi. Hidup kita benar-benar menjadi kitab terbuka. Ada beberapa tanda yang dijelaskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah angin berhembus keras. Mari kita lihat bersama-sama. Angin berhembus keras. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, pada waktu itu ya, kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita baca bersama-sama hari Pentakosta. 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah yang terjadi. Apa artinya angin yang keras? Saudara-saudara pernah melihat angin yang keras? Kalau tiba-tiba terjadi tornado di sini, kira-kira apa yang saudara bilang? Turun Roh Kudus. Takutnya kalau turun tornado pulang semua gitu. Tornado yang datang ini, kayak mana ini? Saudara-saudara, kalau ada angin yang keras itu berarti ada kekuatan. Karena angin yang keras ini berasal dari Tuhan, maka ada kekuatan Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Yo, kayaknya saudara udah merasakan ya. Amin. Saudara-saudara, kalau ada angin yang keras, semua orang pasti akan membutuhkan kuasa. Saudara-saudara, apakah saudara merasakan ada kuasa Tuhan? Pada waktu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi kekeringan yang luar biasa di Israel yang disampaikan dalam Yeskiel 37. Bangsa Israel sudah dingin. Bangsa Israel seperti tulang-tulang yang berserakan. Keluarga-keluarga sudah dingin antara suami istri. Anak-anak sudah cuek, jalan-jalan sendiri, pakai narkoba sendiri, anting-anting sendiri, anting sini, anting sana, anting semua diantingi, dan banyak macam lagi yang lain. Maka kita membutuhkan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Engkau harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Kamu tidak bisa melihatnya, tapi engkau bisa merasakannya. Pada waktu itu dalam Yeskiel itu dikatakannya, tiupkanlah supaya semua tulang-tulang yang berserakan itu hidup. Akhirnya Yeskiel meniupkan dan tulang-tulang itu hidup. Itu sebagai simbolik tentang kehidupan kita yang kering. Kalau ada suami istri yang kering sekarang, atau anak-anak, atau semua, kita betul-betul tidak ada kerinduan. Maka kita perlu Roh Kudus benar-benar masuk dalam hati kita. Roh Kudus dicurahkan supaya kita dilahirkan kembali, supaya kita dipenuhi, supaya roh kita menyala-nyala melayani Tuhan, dan kita benar-benar melayani sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada rasa dingin bagi murid-murid sampai akhirnya mereka mau pulang ke Emmaus. Mereka mau kembali menjadi penjala ikan. Tapi pada waktu Roh Kudus turun, orang yang menyangkal Yesus bernama Petrus, orang itu berdiri 50 hari kemudian dan tidak sedikit pun takut. Kalau hari ini ada ketakutan dalam kehidupanmu, takut masa depan, takut apapun itu,
hari ini, waktu hari Pentakosta ini, bilang kepada Tuhan, Tuhan aku membutuhkan roh-Mu, memenuhi aku, penuhilah aku. Karena engkau ketakutan karena ada penyakit, bilang kepada Tuhan, aku butuh roh-Mu, supaya benar-benar memenuhi aku dan memulihkan aku. Amin. Ini penting saudara-saudara. Orang kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus pasti takut memberitakan Injil. Maka kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, Injil diberitakan dengan tidak takut. Bahkan ada pernyataan daripada Petrus sangat terbalik dengan sebelumnya. Dia berkata, apakah kami ingin takut kepada manusia atau kepada Allah? Yang sebelumnya dia takut kepada manusia, tapi berubah dia takut kepada Allah karena Roh Kudus turun ke atas dia. Semua turunnya Roh Kudus, tercurahnya Roh Kudus, tujuannya supaya kita menjadi saksi. Ada banyak orang fenomena sekarang. Roh Kudus dicurahkan untuk menjadi saksi, bukan untuk kita. Misalnya ada orang sakit hari ini, ditumpangi tangan dia sembuh dan dia bisa menjadi saksi. Tuhan sudah menyembuhkan aku, Yesuslah juru selamatku. Itu nggak salah-salah. Tapi kalau hanya untuk supaya dia disembuhkan, apa gunanya Roh Kudus turun atas dia? Kalau ada orang punya masalah hari ini, Roh Kudus melawan dia. Dan pada waktu Roh Kudus melawan dia dan dia merasakan kuasa Tuhan. Dan pada waktu itu dia dengan berani untuk memberitakan Injil. Segala masalahnya bisa diatasinya karena dia merasakan damai yang melampaui akal dan pikiran. Ada orang kerasukan roh jahat. Saudara-saudara, saya dalam pengalaman, ini pengalamannya. Kalau ada orang kerasukan roh jahat, pikirannya semua jahat. Kalau dia udah kerasukan roh jahat, waktu kita berdoa dia teriak-teriak panas, ini. Kita usir kuasa yang dalam dirinya. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan pikiran kita saja yang bekerja. Dalam nama Yesus pergi. Saya dengan Ibu Pendeta beberapa kali mengalami hal itu. Ada yang kerasukan. Tapi akhir daripada kerasukan itu, saya selalu sampaikan, kamu harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ada kekuatan dan power di dalam dirinya. Orang gak rasa itu yang merasuki dia itu legion. Bayangkan saudara, sampai akhirnya berapa kawanan babi yang akhirnya terjun ke jurang karena iblis-iblis itu pergi ke sana. Itu terjadi karena kuat kuasa Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus ada bersama saudara. Pada waktu saudara berdoa atas orang sakit, maka kuasa Tuhan akan mengalir lewat saudara-saudara. Untuk dinyatakan Yesus ada di sana. Kalau ada mujizat Allah terjadi untuk menyatakan bahwa saudara-saudara dipakai yang ilahi. Setiap mujizat untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukannya? Mengapa kita berkata bahwa aku ini begini, tapi kita mempunyai Bapa, Tuhan. Tapi kita sendiri selalu merasa takut. Kalau hari ini ada ketakutan sehingga kering jiwamu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan, penuhilah aku dengan kuat kuasa. Saya sangat terkesan dengan kenapa orang-orang saleh yang ada di hari Pentakosta itu perlu dicurahi Roh Kudus. Orang saleh dalam bahasa aslinya orang yang beragama taat, orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang kerasukan yang perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, justru kita yang sudah percaya kepada Yesus penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, tanda yang kedua adalah ada api. Sama-sama dengan saya katakan api. Api. Kalau ada api, biasanya apa yang terjadi? Api, gitu lari semua ya. Saudara, api itu kita harus lihat bagaimana Musa pada waktu dia datang ke Gunung Sinai, ada api. Kuduskanlah tempat ini. Api selalu berbicara tentang penyucian. Mungkin saudara selama ini belum suci hatinya. Saudara perlu api Roh Kudus untuk menyucikannya. Amin. Dan api Roh Kudus itu selalu memakai pedang roh, yaitu firman.
Jadi api yang dimaksudkan di sini adalah turunnya api Roh Kudus. Selain api itu memberikan dinamika semangat, tetapi juga api itu menyucikan. Karena Roh Kudus turun ke atas kita, di mana Yesus Kristus menyucikan kita dengan darahnya. Dan pada waktu api turun ke atas kita sebagai simbolik di mana kita benar-benar disucikan. Pokok anggur yang mau banyak berbuah harus disucikan, harus digunting, harus dibersihkan. Kalau ada sampah dalam diri kita, harus dibakar oleh api Roh Kudus supaya sampahnya hilang. Anak-anak muda, kira-kira dalam hatimu ada sampah enggak? Orang tua ada sampah enggak? Kalau ada sampah kebencian, ada sampah kesombongan, ada sampah tidak mau mengampuni, ada sampah apa lagi? Pornografi, ada sampah perdukunan. Masih ada yang pergi ke dukun di sini? Saya rasa nggak ada ya. Ya. Kalau ke dukun ini kadang-kadang udah kepepet kayak mana katanya pula. Saudara-saudaraku yang kekasih, di zaman ini dukun tidak lagi kadang-kadang di apa? Di kampung-kampung, udah berdasi juga. Dukun-dukunnya udah makin mantap kali sekarang. Ya. Saya pikir kalau masih ada kita yang membawa ayam putih, ayam merah, ayam semua hitam kakinya, oh ini udah bahaya nih. Ya. Saya takutnya sekarang dukunnya lewat HP pula ya. Dukun lewat HP, ya kan? Apakah HP sudah menjadi tuan bagi saudara? Ini juga harus dibuang. Bukan HP-nya yang dibuang, nanti saudara buang pula HP-nya, bukan. Sifatnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita benar-benar perlu bertobat dan disucikan. Kita perlu benar-benar kuasa Tuhan akan membakar segala bakwe-bakwe, apa namanya itu ya, sifat-sifat lama kita. Jangan suka mangotah, apa? Sombong, kata-kata yang tidak benar. Anakku kalau di Medan gini, padahal nggak ada. Di kampung banyak kali itu, di Tanah Karo. Nggak tahu kalian sialek di sana waktu saya kuliah. Udah sarjana apa dia? Sarjana bangunan katanya. Apa aja dibilang. Kalau bapak saya nggak memang, tapi ada juga orang kayak gitu. Ada juga banyak yang nggak ngaku, iya kan? Apa kerjaan anakmu? Oh gini, tak apa dibilangnya. Padahal si anak itu bilang, "Mak, kirimkanlah cangkol, ngorek parek kami di sini," katanya. Tak apa-apa, hidup kita ini biasa-biasa aja. Yang penting Tuhan bersama kita. Amin. Ya, ada di sini abang saya, Bang Ginting ya. Dia pelayanan. Dulu waktu pelayanan ke Tanah Karo ada pantun mereka. Pisauku sikitik-kitik, ku takilkan ku tada-tada, kak kalak kita kitik-kitik, teman Tuhan di bata. Ini walaupun kita kecil-kecil ditengok orang, Tuhan dalam hati kita. Amin. Pisauku sikitik-kitik, ku takilkan ku tada-tada, kak kalak kita kitik-kitik, tapi teman Tuhan di bata. Walaupun kita kecil dilihat orang sebelah mata, Tuhan kawan kita. Amin. Kalau Tuhan kawan kita, kasih tahu sama kawanku gitu aja, bilang sama dia, siapa kawan? Tuhan. Kan bingung dia. Saudara-saudara biasanya dikasih tahu sama tulangnya yang polisi, tentara, ini dikasih tahu sama kawannya. Siapa kawanmu? Sahabatku yang sejati. Dia sudah rela berkorban kepadaku. Tengok dalam Yohanes, mau kau baca. Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini kita harus jadikan Tuhan Yesus kawan kita. Amin. Yesus kawan yang sejati. Itu bukan lagu orang kematian. Asal nyanyikan itu, Pak janganlah macam ada yang meninggal. Bukan. Isedo ale ale. Tidak pernah berubah. Amin. Lanjut.
Yang mau saya bilang, nyanyikanlah lagu itu, bahwa kadang-kadang Bu, Pak, mengertinya aku, itu luar biasanya penderitaan kehidupan kita sekarang. Nggak ada yang saya bisa bilang selain daripada nyanyikanlah lagu itu. Doa. Pak Pendeta pun nggak bisa lagi jadi kawan. Nggak ya, asal saudara mau saya jadi kawannya, saya mah. Betul-betul, anakku pun nggak lagi jadi kawan, diisi doa ale-ale. Siapa kawan kita yang sejati? Hanya Yesus. Yesus jam 2 pagi pun saudara bangun, Yesus langsung gitu, langsung connect, nggak off, dia online terus. Iya, nggak percaya Bapak Ibu, coba aja nanti. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa saudara harus benar-benar bersatu dengan Yesus Kristus, supaya Dia selalu membersihkan hidup kita dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan api Roh Kudus. Dan juga ada bahasa asing. Ini mengingatkan kepada kita tentang bahasa yang ada di Menara Babel, supaya seluruh bangsa-bangsa memberitakan Injil, dan seluruh bangsa-bangsa akan percaya kepada Yesus. Makanya Tuhan ingin berbahasa dalam bahasa Mesopotamia, dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Minangkabau, dalam bahasa apapun. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa kita benar-benar harus memuliakan Tuhan sampai bangsa-bangsa. Itu yang paling penting dalam teks ini. Kalau saudara-saudara tidak mampu lagi berdoa, dalam Roma pasal 8 dikatakan, Dia akan mengajari engkau berdoa dengan bahasa-bahasa yang engkau tidak bisa ungkapkan. Kalau satu ketika Bapak Ibu nggak tahu lagi berdoa, berdoalah seperti Ibu Tarigan berdoa. Ibu Tarigan tua kita. Mana ikutlah kai mankatanku Tuhan. Nggak tahu lagi apa yang mau ku bilang Tuhan, katanya, dengan nada karunia yang luar biasa. Oh, Tuhanlah menggogo. Wow. Tuhan yang baik hati maksudnya. Nggak tahu lagi dia bilangnya apa. Supaya saudara tahu bahwa walaupun saudara bilang tahu Tuhan artinya apa. Ibu-ibu besok-besok nggak tahu lagi bilang apa-apa, hanya bilang Tuhan langsung terjemahkan, itu maksudnya itu. Suruhnya malaikat Gabriel, suruhnya. Padahal kita masalahnya kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau besok-besok Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak tahu lagi berdoa, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Di saat Bapak Ibu berdoa, di saat Bapak Ibu memberitakan kabar baik, maka nama Tuhan dimuliakan. Coba kita lihat ayat yang 11, apa yang terjadi Bapak Ibu. Ayat 11 pasal 2. Ayat 11 berkata, 1, 2, 3 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, akan mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar. Ini akan terjadi, perbuatan-perbuatan besar Allah akan terjadi di dalam hidup saudara. Perbuatan-perbuatan besar itu apa? Perbuatan-perbuatan besar itu orang yang mati secara rohani dihidupkan kembali. Memang kadang-kadang Tuhan memakai mujizatnya. Kalau kita lihat Yesus juga mengusir roh jahat. Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Yesus juga memberitakan firman dengan kuasa. Yesus juga menyampaikan Injil. Begitu juga murid-murid. Jadi jangan takut kalau ada orang sakit mendoakannya. Doakan aja. Waktu doakan dia sembuh, bilang sama dia, engkau disembuhkan oleh Yesus. Oleh karena itu beritakanlah Injil. Bersaksilah kepada orang. Hari ini pun kalau ada saudara yang punya masalah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kalau ada yang sakit, Yesus ada di tengah-tengah kita. Kabar baik bagi orang sakit itu sembuh. Cuma bukan sembuh fisik aja, tapi sembuh secara rohani. Kabar baik bagi orang yang banyak masalahnya apa? Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Tapi bukan hanya itu aja, karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepadanya di tengah-tengah masalah itu. Kabar baik bagi kita yang paling penting adalah Tuhan mengatakan, aku sudah menggantikan engkau di kayu salib. Itulah kabar baik yang paling penting. Hari ini di hari Pentakosta ini,
Mari sungguh-sungguh kita bersama-sama meyakini bahwa gereja Tuhanlah yang sekarang dipakai oleh Tuhan, saudara dan saya, untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara akan disertai dengan mujizat Tuhan. Dan bangsa-bangsa akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan terjadi lewat kehidupan saudara-saudara. Orang yang berbalik dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia supaya memuliakan Tuhan. Nyamanlah jiwaku. Kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ia akan memberikan kenyamanan kepada kita. Dia sudah menebus kita dengan mencurahkan darahnya. Jangan takut. Aku di sini. Aku menyertai kamu. Kalau ada pun ketakutan, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan keluarga, ketakutan karena penyakit, ketakutan karena apa saja. Hari ini Yesus benar-benar akan mencurahkan kuasanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan kepada kita, memenuhi kita. Bersama-sama kita katakan ayat yang ketiga.
Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Walaupun kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia kepada kita. Oh, Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu dan kami sungguh-sungguh yakin Engkau memenuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami memancarkan buah-buah roh, kebaikan, sukacita, kasih, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh dan bahkan ada keberanian bagi kami untuk membawa kabar baik, shalom kepada seluruh dunia ini sampai semua orang akan percaya dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami tahu tanda-tanda orang percaya, dia berdoa atas orang sakit, orang itu akan disembuhkan. Dan orang yang kerasukan iblis akan lari. Memang iblis akan seperti singa mengaum-ngaum selalu, tapi kami percaya kuasa Tuhan melebihi atas semuanya itu. Ada kelemahan, kekurangan, masalah, tantangan hidup, hari ini Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Karena kami percaya dan yakin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan angkat satu pujian kepada Tuhan. Maju terus.
kita hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami percaya pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu yang kami hari ini peringati, tujuan utamanya adalah supaya kami bisa menjadi saksi, pembawa shalom, pembawa Injil kepada bangsa-bangsa. Kami sungguh bersyukur karena gereja ini, walaupun kami benar-benar gereja yang sangat sederhana, tapi hati kami ingin terpaut dengan hati Yesus. Kami mau tinggal dalam Engkau, selalu tinggal dalam firman-Mu, tinggal dalam persekutuan, dalam doa dengan-Mu, tinggal dalam kerelaan untuk terus Tuhan bersihkan, tinggal dalam setiap ketaatan dan kasih yang melimpah-limpah, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat. Dan benar-benar kami rindu Tuhan, supaya orang-orang yang diutus dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga akan mengutus seluruh jemaat. Mereka akan pulang dengan membawa Injil Tuhan, dengan membawa sukacita dari surga, dengan membawa mujizat dari surga. Kiranya sukacita surga turun atas seluruh jemaat. Tidak lagi termenung-termenung, tidak lagi hal-hal yang membuat mereka takut, tapi sungguh-sungguh mereka percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Kalau kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, ini bagian ucapan syukur kami untuk memperluas sayap kerajaan-Mu. Berkatilah persembahan ini supaya kami bisa melayani Tuhan. Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang kurang sehat hari ini kiranya Tuhan sentuh dan sembuhkan, pulihkan. Tuhan, kami juga terus berdoa kalau Ibu Evangelis Lydia Sahadat TPW Kabar Baik sudah dipanggil oleh Tuhan, kiranya Tuhan menghiburkan keluarga ini. Sungguh-sungguh mereka juga akan merasakan anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pelayanan-pelayanan kami, baik di cabang-cabang maupun yang di Johar, maupun yang ada di Sedikala, di Setiabudi, dan yang ada di Binjai. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa hari ini, curahkanlah kuasa-Mu kepada jemaat-Mu secara keseluruhan. Biarlah kiranya penyucian daripada Tuhan turun atas mereka, pemulihan dari Tuhan, yang takut tidak takut lagi karena ada Immanuel bersama mereka. Yesus sungguh-sungguh menyertai mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Tuhan akan sungguh-sungguh menyertai engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan melingkupi engkau dengan sukacita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati